teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 33 dan kelompok 34 Studi Independen bersertifikat GNIK. Ini dia nama mahasiswa dan mahasiswi dari kelompok 33 dan kelompok 34. Kami semua dari kampus yang sama, yaitu Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Nah teman-teman, di sini ada sebuah cerita dari salah satu pengusaha UMKM di bidang kuliner. Mari kita lihat ceritanya. Namanya Pak Parto. Pak Parto sendiri memiliki hampir 75 karyawan, yang sebagian besarnya anak muda yang turnover karyawan rata-rata 25% setahun. Menu makanan yang ada di usaha Pak Parto ini adalah nasi goreng ala mertua, pecel lele geprek, nasi kebuli campur oyong dan ayam bakar khas Parto. Pak Parto sendiri sudah banyak mendapatkan penghargaan dari Dinas Pariwisata dan Dinas Koperasi sebagai tokoh inspiratif. Karena pertumbuhan yang sangat pesat, Pak Parto juga menambahkan suplai bahan baku dari pasar induk dan pengusaha hidroponik, dan berinvestasi di dapurnya dengan kompor-kompor yang mampu memasak dalam jumlah besar secara lebih cepat. Ia juga mulai mentransformasi beberapa warungnya menjadi mixed ala warung and cafe yang menurutnya akan cocok untuk pasar anak muda yang senang menongkrong di kafe. Tetapi, ada hambatan terjadi pada tahun 2020 dan 2021 menjadi tahun yang menantang bagi Pak Parto karena profit usahanya drop lebih dari 30%. Ia kesulitan membayar sewa lokasi warung dan gaji karyawan. Ia merasa COVID-19 telah membuat kesulitan bagi bisnisnya. Pak Parto juga mulai kehilangan pelanggan setianya lebih dari 25%. Pak Parto merenungi nasib dan berandai-andai jika COVID-19 cepat usai. Ia merasa sebagai pengusaha kelas teri, ia tidak cukup modal bersaing dengan para pengusaha kakap yang bisa gencar melakukan promosi di berbagai channel dengan biaya jauh lebih besar. Dari cerita tersebut, kami sebagai mahasiswa mencoba untuk berdiskusi dan menganalisis masalah dan saran apa yang harus diberikan kepada Pak Parto. Kami kelompok 33 dan kelompok 34 membuat analisis dengan menggunakan metode fishbone analysis. Berikut ini adalah gambar dari fishbone analisis masalah tersebut. Di bagian kepala ada omset yang menurun, selanjutnya di bagian kok. Yang pertama itu ada banyaknya karyawan. Yang kedua kemampuan SDM yang kurang, dan yang ketiga pemerintah. Selanjutnya di bagian metode ada promosi online, di bagian measurement yang pertama ada harga makanan. Yang kedua konsep penjualan, yang ketiga konsep tempat, yang keempat kurangnya modal. Selanjutnya di bagian mesin yang pertama kompor yang terlalu mahal, yang kedua pembukuan yang masih manual. Selanjutnya di bagian environment yang pertama konsumen khawatir akan kebersihan dan keamanan pada masa pandemi atau efek pandemi COVID-19, yang kedua PSBB, yang ketiga PPKM, yang keempat lockdown. Selanjutnya yang di bagian terakhir material ada makanan. Berikut adalah hasil dari diskusi yang kami lakukan. Kolom pertama ada masalah yang terjadi, yaitu profit atau omset usaha yang menurun. Di kolom kedua ada penyebab. Penyebab yang pertama ada kebijakan-kebijakan di masa pandemi COVID-19, yang kedua kurangnya promosi usaha dan tidak adanya cukup modal, yang ketiga turnover karyawan terhadap usaha Pak Parto, dan yang terakhir sewa lokasi yang mahal. Selanjutnya untuk solusinya ada produk price People and promotion. yaitu produk, membuat variasi menu, menciptakan menu baru yang relevan, dengan kata lain melakukan inovasi terbaru dengan mengikuti apa yang sedang ramai di pasaran, seperti menambahkan menu makanan, tempat, hingga konsep yang diambil. Price, membuat program penawaran menarik untuk pelanggan lama dan menciptakan loyalitas, serta memberikan harga promo atau diskon di saat-saat tertentu, seperti makan siang atau makan malam, melalui promo aplikasi sejenis Grab atau Gojek. Place, tempat yang sederhana, biaya sewa murah, tetapi menarik minat konsumen, digital marketplace, pemasaran by phone, delivery order, membuka franchise dan memilih tempat yang strategis. People. Evaluasi SDM yang ada atau mengurangi jumlah karyawan jika kesulitan menggaji karyawan. Promotion. Melakukan promosi yang menarik konsumen melalui media sosial. Dengan jumlah karyawan yang banyak, tidak mustahil Pak Parto bisa memaksimalkan sosial media tiap karyawannya melalui loyalty program, seperti mendaftarkan restoran di aplikasi Grab atau Gojek, dan dengan jumlah pembelian tertentu ada diskon delivery Grab atau Gojek. Jadi, keputusan yang diambil dalam mengatasi masalah yang terjadi pada Pak Parto ialah melakukan evaluasi penjualan, menganalisis tren pasar, membuat variasi menu promosi melalui sosial media.